Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya. Saudara mahasiswa, kali ini kita berjumpa lagi pada mata kuliah persamaan diferensial. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan diskusikan persamaan diferensial linier dan non-linier. Nah, dalam video berikutnya kita akan bahas 3 subbab dari persamaan diferensial linier dan non-linier. Yang pertama adalah bentuk umum dari persamaan diferensial linier dan non-linier. Yang kedua adalah contoh soal persamaan diferensial linier. Dan yang ketiga adalah contoh persamaan diferensial non-linier. Nah, untuk itu langsung saja kita simak pembahasannya. Nah, suatu persamaan diferensial dikatakan linier jika tidak ada perkalian antar variabel-variabel tak bebas dan derivatif-derivatifnya, atau dapat ditulis dalam bentuk A0 X Y pangkat N tambah A1 X Y pangkat N dikurangi 1 tambah titik-titik tambah A N dikurangi 1 X Y aksen tambah AN X Y sama dengan Fx. Nah, dari semua suku ini kita harus melihat satu persatu. Suku pertama kita lihat, suku kedua kita lihat, suku ketiga dan seterusnya sampai dengan Fx. Jika dia memenuhi syarat linier, berarti dia merupakan persamaan diferensial linier. Jika salah satu sukunya tidak memenuhi syarat tersebut, berarti dia bukan merupakan persamaan linier, atau dengan kata lain dia adalah persamaan non-linier. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Nah, dari A0 sampai dengan AN, A0. Nah, di sini kita bisa lihat A0, A1, AN dikurangi 1 sampai dengan AN. Itu merupakan konstanta dari fungsi X. Nah, konstanta dari fungsi X. Yang berikutnya Y pangkat N sampai dengan Y. Y pangkat N ini. Nah, ini sampai dengan Y. Nah, N dikurangi 1, Y aksen dan sampai Y. Nah, ini kita lihat merupakan turunan dengan pangkat tertinggi atau derajat sama dengan 1. Nah, jika suatu turunan yang di sini derajatnya kita lihat dia merupakan derajatnya 1. Dia harus memenuhi syarat turunan Y dengan pangkat tertinggi atau derajat sama dengan 1. Nah, turunan dari suatu Y itu derajatnya adalah 1. Nah, selain 1 berarti dia sudah tidak memenuhi syarat tersebut. Nah, yang terakhir, jika Fx-nya adalah 0, berarti dia merupakan persamaan diferensial homogen. Sedangkan jika Fx-nya tidak sama dengan 0, berarti dia merupakan persamaan diferensial tak homogen. Nah, itu adalah syarat persamaan diferensial linier dan non-linier. Dia dikatakan linier jika memenuhi semua syarat ini. Sedangkan dia dikatakan non-linier jika salah satu dari sukunya tidak memenuhi syarat ini. Nah, sekarang kita bisa lihat dalam bentuk contoh ya. Oke. Nah, contohnya misalnya kita diberikan suatu persamaan diferensial X turunan kedua dari Y atau D2Y per DX pangkat 2 tambah 3 dy per dx kurangi 2xy sama dengan sin x. Nah, masing-masing dari suku ini kita akan lihat. Misalnya dari yang pertama x. Nah, untuk x ini merupakan suatu fungsi atau disebut dengan fungsi x. Yang berikutnya, nah di sini dengan konstantanya adalah 1 di sini ya. Nah, 1. Terus yang berikutnya adalah turunan kedua dari Y. Ini merupakan turunan kedua dari Y atau D pangkat 2 Y per dx kuadrat.
Nah, ini derajatnya kita bisa lihat di sini berderajat 1 atau pangkatnya adalah 1. Y-nya pangkatnya 1. Nah, sehingga D2Y merupakan turunan kedua dari Y dengan derajat 1. Nah, terus kita bisa lihat lagi 3. Nah, 3 ini merupakan suatu konstanta. Nah, ini ya. 3 ini merupakan suatu konstanta. Terus dy per dx, nah dy ini merupakan turunan pertama dari y dengan derajat atau pangkat y-nya adalah 1 juga. Nah, itu. Nah, sehingga dy per dx ini merupakan turunan pertama dari y dengan derajatnya 1. Yang berikutnya negatif 2. Negatif 2 merupakan suatu konstanta. Terus x merupakan fungsi x dengan variabel y. Nah, di sini y-nya juga berpangkat 1. Nah. Terus yang terakhir kita bisa lihat fx-nya adalah sin x. Nah, di sini adalah fx. Fx-nya merupakan sin x atau fungsi x. Nah, dia tidak sama dengan 0. Nah, sekarang kita bisa lihat satu persatu. Di sini memenuhi syarat persamaan linear, persamaan diferensial linear. Di sini juga memenuhi syarat persamaan diferensial linear. Di sini memenuhi syarat persamaan diferensial linear. Di sini memenuhi persamaan diferensial tak homogen. Kenapa tak homogen? Karena dia tidak sama dengan 0. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita bisa simpulkan persamaan di atas merupakan persamaan diferensial linear tak homogen ordonya 2 dengan derajat 1. Nah, dari mana kita tahu ordonya 2? Iya, benar. Ordo kita bisa lihat dari turunan tertingginya. Turunan tertingginya di sini adalah 2. Nah, sehingga ordonya 2. Derajat dari turunan tertingginya adalah 1. Nah, 1. Tuh ya, nah, 1 derajatnya. Sehingga di sini disebut dengan persamaan linear tak homogen ordo 2 dengan derajat 1. Nah, meskipun di sini derajatnya 2, berarti dia bukan persamaan linear. Nah, itu ya. Nah, itu untuk contoh persamaan linear. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke persamaan yang kedua. Nah, untuk contoh soal di nomor 2, kita sama seperti soal nomor 1, yaitu kita harus menganalisa satu persatu dari suku yang dimiliki oleh persamaan tersebut. Nah, misalnya yang pertama kita analisa adalah 5 d2y per dx kuadrat. 5-nya merupakan suatu konstanta. Nah, 5 ini merupakan suatu konstanta. Terus d2y merupakan turunan kedua dari y dengan derajat 1. Nah, turunan kedua dari y dengan derajat 1. Nah, sudah masuk, berarti ini merupakan linear. Itu suku pertamanya. Sekarang kita lihat suku keduanya. Suku keduanya adalah x dy per dx kuadrat. Nah, di sini kita melihat satu-satu dulu. X-nya kita lihat. X-nya merupakan fungsi x. dy per dx ini merupakan turunan pertama dari y dengan derajat 2. Nah, derajatnya 2. Kenapa disebut dengan 2 derajatnya? Ini kan bisa ini dy kuadrat, di sini jadi dx kuadrat. Nah, sehingga turunan pertama dari y dengan derajatnya 2. Derajatnya ini adalah 2 atau pangkat tertingginya adalah 2. Nah, di sini sudah tidak merupakan persamaan diferensial linear. Ini adalah non linear. Nah, itu ya, non linear. Terus suku ketiga kita lihat lagi. X kuadrat ini merupakan fungsi dengan variabel y. Fungsi dengan variabel y. X kuadrat merupakan fungsi daripada variabel y.
Nah, sehingga di sini merupakan persamaan diferensial linier. Nah, ini linier. Terus yang terakhir, E pangkat min X. Di sini merupakan fungsi X. Fungsi X dengan tidak sama dengan 0. Jika dia tidak sama dengan 0, berarti dia merupakan tak homogen. Itu ya. Nah, sekarang kita bisa simpulkan berdasarkan analisa satu persatu sukunya. Suku kedua tidak memenuhi syarat karena suku kedua derajatnya adalah 2. Sehingga dia merupakan suatu persamaan diferensial non-linier. Nah, jadi kita dapat simpulkan persamaan di atas merupakan persamaan diferensial non-linier tak homogen. Ordo 2, ordonya 2, ini ordonya, derajatnya 1. Tetap derajat itu yang dilihat adalah pangkat tertinggi dari ordonya, turunan tertinggi dari pangkat tersebut. Nah, merupakan derajatnya 1. Nah, sehingga contoh yang kedua merupakan persamaan diferensial non-linier tak homogen ordo 2 dengan derajat 1. Nah, itu penjelasan dua contoh, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Nah, oke, setelah itu kita langsung ke latihan soal yang harus teman-teman mahasiswa kerjakan. Nah, di sini ada 5, silahkan dikerjakan dengan baik. Kalau sudah selesai, nanti hasilnya silahkan diupload pada link yang sudah disediakan. Ya, demikianlah pembahasan dari mata kuliah persamaan diferensial untuk pertemuan yang keempat ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap bersemangat.